Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam sisi acara Cirebon Kabupaten Bersih Road to School. Di belakang kita ini kelihatan ada satu gunung, tepatnya Gunung Batu di daerah Duku Puntang. Duku Puntang itu lebih dikenal sebetulnya dengan Batu Palimanannya. Kita ke salah satu SMP di daerah sini, namanya SMP 1 Duku Puntang. Kita akan buat sesuatu karya dari limbah batu yang ada di sekitar SMP ini. Mari. Ada Mas Gun. Assalamualaikum Mas Gun. Waalaikumsalam. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah Mas Gun. Gimana kabarnya Mas Gun? Baik Pak. Ini kebetulan kami sedang ada program tentang pemanfaatan limbah anorganik. Kita di sini lihat ada di belakang Gunung Batu dan memang ini kan sentra batu Pak. Iya. Wah ini kayaknya tepat sekali SMP 1 ini untuk dijadikan satu proyek nih. Oh Pak. iya, alhamdulillah Pak Mas Gun. Di sini kebetulan sebagai sekolah adiwiyata, kami juga ada pengolahan limbah sampah organik dan anorganik. Dan juga batu ceplik itu sebagai salah satu yang kita di sini ya. Iya, untuk jadikan kerajinan seperti pot dan sebagainya. Udah apa aja nih Pak yang udah dibikin dari limbah batu itu Pak? Di antaranya pot Mas Gun. Ayo lebih jelasnya ke sana. Boleh, siap. Iya. Kita lihat ya. Pemirsa, kita lihat apa aja yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari SMP 1 Duku Puntang ini dari limbah sisa kerajinan batu di daerah Duku Puntang. Iya. Mari. Jadi selama ini bikin kerajinannya dari limbah batu itu baru sampai bikin pot gitu ya? Iya, pot yaitu yang kita cetak, atau ada cetakannya dari batu ceplik yang kita tempel dengan semen. Sesuai dengan bentuk pot itu sendiri? Iya, gitu, sesuai dengan bentuk semen. Selain pot apa lagi Pak? Selain pot? Atau masih belum? Belum. Masih belum. Barangkali ada inovasi lain Mas Gun nanti. Ini mumpung di kesempatan ini kita akan coba ide-ide lain tapi dengan bahan batu ceplik itu. Baik, alhamdulillah. Ya. Mangga kami tunggu. Siap Pak. Mari inovasinya Pak. Pertama datang ke sini, satu hal yang paling pertama dilihat itu adalah Gunung Batu di belakang lingkungan sekolah ini. Ini kebetulan Cirebon memiliki satu sumber daya alam di wilayah Duku Puntang ini khususnya adalah gunungnya yang bisa dibuat sebagai bahan material bangunan atau kerajinan itu. SMP 1 Duku Puntang ini adalah satu sekolah yang paling dekat dengan industri batu Palimanan ya yang kita kenal selama ini gitu loh. Nah, setelah masuk ke SMP ini, kita langsung melihat karena memang wilayahnya juga
Kalau di Cirebon kan umumnya datar gitu. Ini agak naik ke atas, jadi memang secara cuaca lebih baik ya, lebih dingin. Terus wilayah juga bagus gitu. Sangat mendukung sekali gitu untuk anak-anak belajar. Begitu masuk ke sekolah ini, saya langsung disambut oleh salah satu pembina guru di sini, ada Pak Haji Teguh, yang memang concern membina anak-anak siswa dalam berkarya, khususnya yang terkait dengan limbah yang dihasilkan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar itu. Nah, beberapa produksi sudah ada dikerjakan di sekolah ini, seperti pot itu dibikin tampak visualnya itu seperti batu gitu. Jadi sisa limbah-limbah batu yang kecil-kecil itu ditempel-tempel di bagian luar pot itu. Jadi seolah-olah pot itu dibikin dari batu gitu. Nah, terus beberapa karya juga ada. Saya lihat tadi di sini ada tempat frame gitu, atau beberapa lagi sudah mulai dikerjakan itu. Nah, kaitan dengan program kita yang sekarang, kita mencoba membuat karya-karya baru yang berbasis dari limbah industri batu yang dibuat produk di sini gitu loh. Ini cuaca di sini juga memang sangat mendukung sekali ya, pemirsa. Rindang sekali gitu, SMP-nya betul-betul sangat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, satu hal lagi, saya mencoba mencari ya, kebetulan referensi desain untuk produk yang berbasis batu alam ini, limbah batu alam ya khususnya, itu sangat sedikit. Ini nggak tahu ya, mungkin masih kurang banyak para desainer atau para kreator untuk membuat suatu karya yang berasal dari limbah batu alam ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Ide yang kami ambil untuk event ini, jadi bikin satu wall decoration gitu, dekorasi buat dinding yang terbuat dari batu, temanya jejeran kota gitu. Jadi saya ambil dari city line art gitu, jadi garis-garis yang dibuat menyerupai gedung-gedung kota yang terlihat dari jauh gitu. Nah, gedung-gedung kota ini akan kita tempel dari potongan-potongan batu sisa dari industri di sekitar SMP 1 Duku Puntang ini, di daerah Duku Puntang tepatnya. Nah, ini batu-batu yang banyak seperti ini. Ini di daerah sini banyak sekali nih batu-batu, potongan batu limbah dari industri batu di sini. Nah, si batu-batu ini kita siapkan sesuai dengan kira-kira lebar dan tingginya garis-garis yang sudah kita siapkan ini. Ini media base-nya dari papannya. Ini papan bekas juga nih. Jadi triplek bekas kita beli dari tukang rongsok kayu gitu. Terus si batu-batu ini tinggal kita taruh-taruh aja nih. Nah, tapi sebelum ditaruh semua, kita langsung lem aja biar tidak keluar kemana-mana, pakai lem 3 detik lah yang kita tahu ya. Jadi misalkan dari sini kita lem, tunggu kering bentar. Nah, sambil tunggu kita siapkan yang lainnya, kita lem lagi. Terus kita cari yang sama juga, ini ya ini, nah ini kan, atau ini memang agak repotnya di pemilihan materialnya ya, karena materialnya kan memang ukurannya berbagai macam, kita hampir tidak bisa memilih sesuai apa yang kita pilih. Ini nggak apa-apa nih, bawahnya dikosongin, yang penting atasnya sesuai dengan garis yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Ini garisnya bisa di download dari internet, banyak lah di internet, jadi kita bisa ambil ide-idenya dari internet gitu loh.
Nanti dari gambar itu kita tracing, kita contek di papan ini. Udah, ini beberapa garis sudah kita kerjakan. Semua tinggal ngikutin garis ini. Kita cari batu yang betul-betul pas gitu. Ini challenge-nya di sini nih, mencari batu dengan ukuran yang sama. Tapi kita bisa bisa potong gitu ya. Kita bisa palu gitu. Si batu ini, jadi biar sesuai dengan rancangan yang sudah kita siapkan. Ini udah berapat ya. Terus, ini nih. Ini lama-lama gedungnya akan nampak kayak 3 dimensi gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan. Terus ini yang tadi kosong juga kita tinggal tutup aja dengan yang baru lagi di depannya. Ini udah mulai kelihatan ya, kotanya udah mulai kelihatan. Ada kota yang bertumbuk-tumbuk, gudang bertumbuk-tumbuk nih kawan. Dia tahu. Oke kok ya? Ini sudah ditumbuk banyak ya, udah kelihatan kotanya, sudah mulai kelihatan nih teman-teman. Sudah ada nampak kota nih. Ini memang kerjaan triksi ya, kerjaan seni. Artinya benar-benar harus pakai perasaan nih kerjanya nih. Tapi kita memang dibantu oleh gambar yang sudah ada di polanya sudah kita ambil dari internet. Ini kita bisa cek ya, maksudnya kalau perlu mana yang lebih tinggi atau lebih rendah batunya. Pokoknya seolah-olah kita ini bikin sebuah jajaran gedung-gedung di perkotaan gitu. Kira-kira begini pemirsa hasil jadinya. Sudah kelihatan nampak kayak kota ya. Oh, ini satu lagi nih yang cari yang paling kecil. Nah, ini. Ya, ini deh. Finish. Jadi kira-kira begini. Sudah kelihatan kayak jajaran gedung-gedung perkotaan, pemirsa. Ini adalah satu karya bagaimana limbah dari industri batu di Duku Puntang ini dibuat menjadi suatu karya yang karya ini bisa disandingkan di ruang-ruang interior gitu, seperti ruang tamu atau ruang keluarga gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Sekolah Adiwiyata itu sebuah program dari Kementerian
kehutanan. Kemudian diimplementasikan sekolah-sekolah dari mulai level sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional. Untuk SMP 1 Duku Puntang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten itu pada tahun 2014. Kemudian di tahun 2019 SMP 1 Duku Puntang naik level, yaitu mendapatkan anugerah untuk level provinsi kemudian ke nasional. Di tahun 2023 ini insya Allah SMP 1 Duku Puntang berkomitmen terus berupaya melakukan pelestarian lingkungan di sekolah, yaitu untuk mendapatkan anugerah sebagai sekolah adiwiyata mandiri nasional. Nah, di kegiatan ini saya mencoba mengambil satu tema gitu, satu ide yang saya dapat dari internet lah ya. Itu bikin city line art, basisnya dari city line art. Jadi ada satu gambar, satu garis yang itu kayak sebuah perkotaan gitu, gedung-gedung tinggi yang berjejer banyak, dilihat dari sudut pandang yang jauh gitu. Nah itu kita jadikan satu karya yang didapat dari batu potongan industri itu. Nah, setelah dicoba, tadi kami persiapkan material-material juga semua dari barang bekas. Kami coba cari kayu dari tempat rongsokan kayu, papannya papan rongsokan gitu, itu seadanya, ukurannya berapa gitu. Nah, kita manfaatkan itu. Nah, terus kita gambar si kayunya itu sesuai dengan garis-garis perkotaan. Ini kenapa dikerjakan seperti ini, untuk mempermudah teman-teman anak siswa supaya mereka tidak memikirkan bagaimana kota itu jadi seperti naik dan turun seperti yang di belakang kita ini yang udah jadi gitu loh. Nah, setelah mereka paham cara memasangnya itu mudah sekali kok. Cuman ditempel dengan lem 3 detik lah ya, kalau super glue gitu, ditempel-tempel dan ditata sedemikian rupa, tinggal ngikutin garis-garis bantu itu udah langsung jadi. Nah, ini hasil karya ini bisa digunakan oleh pemirsa sekalian untuk dijadikan wall decoration. Jadi rumah, di ruang tamu atau di ruang keluarga, bahkan di ruang makan juga itu sangat cocok sekali. Dan ini memang jarang sekali dijual di pertokoan ya. Kebanyakan kan kayak lukisan gitu atau seni-seni dekorasi lain gitu ya, seni dekoratif lain. Dan ini sesuatu yang baru lagi lah. Semoga karya yang hari ini kita buat, pertama tujuannya adalah men-trigger anak-anak siswa sedini mungkin supaya mereka memiliki empati terhadap lingkungan. Jadi selama ini kalau ada limbah itu tidak serta-merta dibuang gitu atau tidak bernilai sama sekali, dan ini kita pungut dari industri rumahan setempat, kita buat karya, dan begitu hasilnya jadi mereka akhirnya paham gitu bahwa limbah itu bisa dikerjakan kalau dengan seni yang dipelajari gitu, dan hasilnya bisa dilihat apa yang kita kerjakan hari ini gitu. Untuk menindaklanjuti program sekolah adiwiyata mandiri nasional, yang utama harus dilakukan yaitu melakukan inovasi. Yang sudah pengolahan limbah anorganik yang dilakukan SMP Duku Puntang karena lingkungannya itu perajin batu alam, maka limbahnya itu digunakan oleh siswa-siswa kami untuk dijadikan pot, yaitu dengan menempel batu ceplik. Jadi sekolah berbudaya lingkungan bukan hanya programnya itu masuk intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, tapi juga masif terus dilakukan, diinovasi dan kembangkan oleh sekolah. Kebetulan hari ini saya bertemu dengan Mas Gun terkait dengan inovasi pemanfaatan limbah anorganik. Ini sangat menarik
untuk dikembangkan. Kebetulan ini sangat matching dengan program Adiwiyata Mandiri, yaitu SMP 1 Dukuh Puntang harus melakukan inovasi dalam pengolahan limbah anorganik. Harapan sekolah terkait program Adiwiyata ini, hasil pengolahan limbah anorganik ini bisa menjadi keterampilan hidup terhadap siswa-siswi yang melakukan, yang mempraktekkan keterampilan ini, yaitu dengan inovasi penempelan batu-batu limbah itu, dan di kemudian hari bisa menjadi keterampilan, hasilnya, hasil karyanya bisa menjadi nilai jual untuk sekolah dan untuk siswa sendiri. Termasuk juga pot-pot dari batu ceplik yang mana tadi sebagai limbah anorganik, dan itu kedepannya bisa dijadikan menjadi satu peluang bisnis untuk siswa-siswi kami yang sudah lulus dan bisa diadopsi untuk masyarakat sekitar SMP 1 Dukuh Puntang. Wah, sehat luar biasa. Saya sangat support dengan kegiatan ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kru semuanya, Mas Gun dan kawan-kawan. Insya Allah kegiatan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat anak-anak kita dan mereka lebih inspiratif dalam karya seni ataupun pengelolaan sampah supaya lebih bernilai ekonomis. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh